Forum Pesantren Alumni Gontor FPAG menggandeng LSP Badan Wakaf Indonesia mengadakan asesmen sertifikasi Nazir Wakaf di Pondok Modern Tazaka Ahad 29 September 2024. Acara yang menjadi rentetan kegiatan coaching dan inkubasi siswa CIS ke-6 dan ke-7 ini digelar di Aula Robitoh Pondok Modern Tazaka, Bandar, Batang, Jawa Tengah. Hadir dalam pembukaan asesmen pagi itu, Ketua Departemen Pemberdayaan Siswa FPAG, Dr. Kiai Haji Fakhrul Razi LCMA, Ketua LSP BWI, Profesor Dr. Nurul Huda MM, pimpinan dan pengasuh Pondok Modern Tazaka Kiai Haji Anang Rigza Masyidi MA PhD, beberapa komisioner Badan Wakaf Indonesia, para asesor dan asesi. Dalam sambutannya, Kiai Fakhrul Razi menyampaikan bahwa kegiatan asesmen seperti ini sangat penting bagi pesantren-pesantren yang tergabung dalam FPAG, di mana mayoritas pesantrennya berbasis wakaf. Ya, kami dari Departemen Siswa FPAG merasa acara seperti ini kami menilainya sangat penting ya, dalam rangka untuk lebih memajukan pesantren-pesantren kita ya, karena pesantren-pesantren kita ini insya Allah mayoritasnya berbasis wakaf, dan pesantren-pesantren kita ini kan khususnya yang di bawah FPAG, Forum Pesantren Alumni Gontor ini kan berlabel modern. Kalau berlabel modern itu berarti segala-galanya harus modern, termasuk dalam manajemen wakafnya. Nah, karena itu supaya manajemen wakafnya ini juga modern, orang-orangnya ini harus tersertifikasi dan harus juga ada lembaganya. Senada dengan Fakhrul Razi, Kiai Anang juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan coaching dan inkubasi siswa yang digabungkan dengan asesmen sertifikasi Nazir Wakaf yang sebagian besar diikuti oleh kalangan pesantren yang sebagian besar berbasis wakaf. Selain sertifikasi Nazir, sebetulnya ada beberapa isu yang kita bahas. Pertama, tema-tema sekitar Ziswaf dengan segala topik-topiknya ya. Yang kedua, kita bahas tentang tema ekonomi pesantren, jadi potensi tata kelola dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita bahas kemarin itu tata kelola keuangan. Jadi ketika ini ZIS-nya berjalan, ekonominya berjalan, ini kan berarti ada banyak instrumen fundingnya. Begitu masuk ke pondok, ini bagaimana ngatur uangnya? Itu alhamdulillah kemarin sudah buka. Kemudian isu yang lain yang kita bahas adalah tentang digitalisasi, terutama dalam sistem keuangan dan lain-lain. Jadi ini sudah yang tadi Pak Wali sudah disebutkan, yang ke-6 digabung dengan ke-7. Jadi yang pra assessment ini kemarin itu ke-6 selesai dengan assessment, yang ke-7 ini dimulai dengan assessment dan nanti akan stay sampai tanggal 2 di sini. Itu. Dan ini mohon ke depan kita akan terus rutin sama BWI. Saya nggak tahu angka pastinya, tapi kata Pak Sugih yang sudah tersertifikasi itu sekitar 150 lebih. Kan baru 3 kali ini ya. Kedua 2 kali ini. Ada juga yang ikut di tempat-tempat lain. Jadi ke depan dari 1.200 pesantren kita itu mudah-mudahan ya separuhnya lah, atau kalau nggak separuh ya seperempatnya yang sudah punya Nazir atau lembaga yang tersertifikasi Nazir kompeten. Nah, yang terakhir Prof dan Pak Arif dan semua, ini sebetulnya bukan cuma FPAG. Memang ini banyak irisan di sini. Ada FKPP, ada P2I. P2 itu Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia. Ya, kami juga di situ. FKPM, Forum Komunikasi Muadalah, ada juga FSKM, kemarin ada 2 orang wakil. Jadi Forum Silaturahim Kiai Muda, itu pondok-pondok salaf. Jadi memang pondok-pondok salaf ini yang belum banyak, tapi kita terus dorong supaya pondok-pondok salaf juga nanti mau untuk bergabung dengan kegiatan kita seperti ini. Tapi sudah banyak yang ikut juga bergabung di kita.
Di sisi lain, Kiai Anang juga menjelaskan bahwa tujuan lain dari pelaksanaan kegiatan ini juga dalam rangka mengoptimalkan potensi wakaf dan potensi ekonomi yang ada di pesantren. Karena jika dikonstruksi dengan baik, akan memberikan dampak positif bagi pesantren. Adapun Profesor Nurul Huda dalam arahannya bahwa para peserta yang sudah mengisi kuesioner akan mengikuti ujian ini dalam 3 sesi, yaitu sesi demonstrasi, ujian tulis, dan ujian wawancara. Beliau pun berharap para peserta dapat mengikuti semua proses ujian dengan baik hingga akhir sesi. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan proses asesmen yang dilaksanakan dalam 2 sesi. Sebanyak 60 asesi mengikuti ujian tulis di sesi pertama di hadapan 15 orang asesor. Adapun sesi kedua adalah sesi wawancara dilaksanakan setelah sholat zuhur dan makan siang. Acara pun berlangsung hingga sore. Setelah dilaksanakan sidang bersama seluruh asesor dari LSP BWI, seluruh peserta dinyatakan lulus. Acara pun ditutup dengan sesi foto bersama seluruh asesi dan asesor. Acara CIS dan asesmen sertifikasi nazir wakaf di Tazaka ini mendapat apresiasi positif dari para peserta atau asesi. Harapannya, dengan lahirnya para nazir wakaf di pesantren-pesantren mampu melahirkan gerakan wakaf yang terlembagakan dan tentunya mampu memaksimalkan penghimpunan dana wakaf beserta pengelolaannya secara profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LSP Badan Wakaf Indonesia hadir kembali untuk kedua kali melakukan sertifikasi kompetensi nazir di Pondok Modern Tazaka. Kedua kali dengan jumlah peserta yang relatif lebih banyak dari yang sebelumnya. Peserta berasal dari pondok pesantren yang tidak hanya lingkup Jawa, dari Sumatera dan beberapa wilayah lain hadir. Mereka ingin juga ikut bagian sebagai pengelola wakaf yang akan dikembangkan di pondok pesantren. Sehingga dengan sertifikasi kompetensi nazir ini, mereka berharap mempunyai kompetensi di dalam mengelola perwakapan yang ada di pondoknya, menuju pada era kemandirian pengelolaan pesantren dengan basis wakaf tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Salman Azhar dari Pondok Pesantren Al-Maka Getasan. Alhamdulillah pada tanggal 29 September ini kita telah mengikuti serangkaian acara coaching dan inkubasi Ziswaf di Pondok Modern Tazaka Batang. Tentu saja yang memotivasi kita dalam mengikuti acara ini karena saya pribadi dari alumni Gontor yang kami adalah produk wakaf. Dan Masya Allah Kiai kita, Kiai Haji Anang Rigza Masyadi sebagai public figure, sebagai contoh nyata, contoh real dalam pengelolaan zakat berbasis pesantren yang sudah sukses. Itu yang memotivasi kita untuk bisa mengikuti jejak para pendahulu kita di Gontor lewat pelatihan yang diadakan di Pondok Tazaka ini. Yang kedua, kesan kami pelatihan ini sangat terstruktur, komprehensif, mencakup semua lini yang akan kita lakukan nanti di lapangan, sehingga saya merasa mendapatkan ilmu yang banyak. Dan terutama yang paling berkesan adalah paradigma kita, worldview kita, mindset kita terhadap wakaf, cara pengelolaannya yang diubah drastis oleh Kiai Haji Anang Rigza Masyadi. Jazahullah khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan barokah pada beliau dan tentunya kepada Pondok Pesantren Tazaka Batang ini. Begitu dari saya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur pada Allah Ta'ala saya bisa mengikuti seminar wakaf ini yang semulanya hanya untuk berkoordinasi terkait seminar wakaf Hari Santri Provinsi Riau. Namun
oleh berjalannya waktu, rupanya seminar ini bagus untuk kita kembangkan di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis. Terkait hal ini, saya hanya mendampingi pihak Ketua FKPP Kabupaten Bengkalis untuk mengundang Kiai Haji Anang Rizka Masyadi untuk menjadi narasumber di Hari Santri Provinsi Riau di Kabupaten Bengkalis tahun 2024 ini, sehingga kesan untuk ini bisa kami kembangkan lagi di Kabupaten Bengkalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Pamudi dari Pondok Pesantren Nur Hidayah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saya sangat bersyukur sekali bisa bersama-sama di sini dengan kawan-kawan pimpinan pesantren dan teman-teman yang lain dalam rangka mengikuti kegiatan coaching terkait dengan wakaf dan digitalisasi pondok pesantren. Jadi banyak sekali yang sudah kita serap dari beberapa pemateri atau sumber yang menyampaikan materi terkait dengan wakaf dan digitalisasi pondok pesantren, dan ini sangat luar biasa, sangat penting sekali untuk kita kembangkan potensi wakaf di Kabupaten Bengkalis khususnya dan Provinsi Riau khususnya. Terus selanjutnya sangat menginspirasi sekali pondok pesantren Tazaka yang kita lihat, kemudian struktur organisasi lembaga pondok pesantren, kebersihan pondok, tata letak ruang dan lain sebagainya, ini sangat menginspirasi. Insya Allah ini menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat dan berkah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.